Begitu banyak pesan yang masuk, baik lewat SMS, lewat Messenger, lewat WA juga, yang masih bertanya, "Pak, kapan PKH bulan Oktober itu cair?" Ada juga yang bertanya, "Pak, ini sudah minggu kedua, tapi juga belum ada yang cair." Ada juga yang mengatakan, ada informasi bahwa pencairan itu sudah cair untuk di semua bank. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait bagaimana cara mengetahui apakah dana PKH sudah cair atau belum. Nah, ingin tahu caranya bagaimana? Simak terus video ini dan juga akan ada informasi tambahan ya terkait jadwal pencairan PKH di bulan Oktober tahun 2020. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip ya, sehingga kawan-kawan tidak gagal paham dan bisa menyerap informasinya ini dengan baik dan benar. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, dan Om Swastiastu. Halo sobat YouTube ya, kawan-kawan KPM dan kawan-kawan subscriber di channel Budi Sometimes. Apa kabarnya hari ini? Tentunya sangat luar biasa ya. Dan saya doakan semoga tetap diberi kesehatan dan diberikan rezeki ya. Nah, sebelumnya saya ingin menginformasikan tentang cara mengetahui apakah dana PKH sudah cair ya, dan juga saya akan memberikan informasi tentang jadwal pencairan PKH di bulan Oktober tahun 2020. Nah, kawan-kawan ya, sobat YouTube, sobat-sobat sosial yang lain juga, saya ingin meminta maaf karena kurang lebih seminggu saya belum bisa memberikan informasi yang terupdate ya, karena kesibukan tugas di lapangan, dan baru saat ini saya bisa memberikan informasi karena ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber juga ibu-ibu KPM yang bertanya terkait kapan pencairan PKH di bulan Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya saya ingin ya kawan-kawan yang mungkin baru saja mengunjungi channel Budi Sometimes, jangan lupa untuk terus mendukung sehingga channel ini bisa terus berkembang dengan memberikan edukasi yang baik, dan bisa didukung itu dengan cara like ya jika ini informasinya disukai, juga di share atau dibagikan jika informasi ini bermanfaat ya, dibagikan ke kawan-kawan yang lain dan di media-media sosial yang lain. Juga paling penting untuk di komen, di subscribe ya, juga jangan lupa loncengnya ditoeng sehingga ada notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari channel Budi Sometimes. Oke, kita akan lanjutkan informasinya terkait bagaimana sih caranya supaya KPM itu bisa mengetahui apakah dananya itu sudah cair atau belum. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tipsnya ya, dan sehingga para KPM itu tidak kesana kemari kayak setrika begitu ya, kesana kemari kayak setrika dan tidak capek untuk mengecek dananya apakah
sudah cair atau belum. Nah, saya akan memberikan tips yang pertama bagi sobat sosial atau khususnya KPM PKH ya. Jadi jika misalnya para KPM itu mendapatkan informasi lewat status di media sosial ya yang mengatakan bahwa PKH sudah cair, akhirnya sudah cair begitu ya. Nah, yang harus ibu-ibu lakukan ya, memastikan atau pastikan bahwa pada saat dia memposting status itu dia menunjukkan bukti struk pencairan yang disertai dengan kartu KKS, dan juga lebih teliti untuk melihat tanggal ya, waktu ya, dan bulan pengambilan struknya, dan juga lihat itu dari struknya itu dari lembaga penyalur mana, misalnya Bank BRI, Mandiri, atau BTN misalnya. Dan juga pastikan ditanyakan langsung ya lewat komentar, misalnya dana bulan berapa yang cair di daerah mana misalnya. Nah, kalau misalnya tidak ada balasan komentar atau tidak ada jawaban ya kurang lebih 2-3 jam, artinya ibu-ibu harus bisa lebih selektif atau bisa lebih matang lagi untuk melihat apakah informasi itu akurat, bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Itu artinya informasinya masih belum akurat ya jika ada pertanyaan tapi tidak direspon begitu. Nah, itu tips yang pertama ya, memastikan bahwa informasi yang dibagikan di media sosial itu terpercaya dan akurat begitu. Nah, selanjutnya tips yang kedua. Untuk ibu-ibu KPM ya, cari informasi terkait pencairan PKH itu di media sosial atau di channel YouTube ya yang informasinya akurat dan terpercaya ya, yang mungkin ibu-ibu sudah subscribe misalnya ya. Dan saya menyarankan ya di YouTube bahwa kami sebagai pendamping PKH juga mempunyai channel YouTube ya, seperti kami di Poso. Nah, saya sebagai pendamping PKH di Poso saat ini selalu memberikan atau informasi konten tentang bantuan sosial ya, dan itu sudah kurang lebih 3 bulan berjalan ini. Nah, kawan-kawan juga bisa lakukan subscribe ya atau informasi ke channel YouTube kawan-kawan pendamping yang lain ya. Saya punya banyak beberapa kawan pendamping yang lain juga yang mempunyai konten yang sama terkait bantuan sosial ya. Jadi silakan kawan-kawan juga subscribe teman-teman pendamping yang lain ya yang mempunyai konten bansos yang sama dengan saya begitu ya. Nah, jadi itu tips yang kedua ya. Cari informasi di media atau di YouTube channel yang bisa dipercaya atau bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tips yang ketiga atau cara yang ketiga, bagaimana cara mengetahui agar kita mengetahui dana PKH itu sudah cair atau belum ya. Jadi carilah informasi atau bertanya langsung kepada pendamping sosial PKH-nya masing-masing ya, karena setiap daerah itu pasti jadwalnya penyalurannya itu berbeda-beda, dan banknya juga atau bank penyalurnya juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya cara yang keempat adalah dengan cara SMS banking. Nah, jadi ibu-ibu KPM itu bisa melakukan pendaftaran SMS banking ya, sehingga ibu-ibu bisa mendapatkan notifikasi pemberitahuan apakah uangnya itu sudah masuk atau belum ya. Baik yang masuk ataupun yang keluar, SMS banking itu akan berbunyi ya, akan ada pemberitahuan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara mendaftarnya di bank ya.
di bank yang sesuai dengan kartunya. Misalnya ibu-ibu yang mempunyai kartu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, atau Bank BTN. Nah, jadi untuk ibu-ibu juga yang sudah misalnya mendaftarkan SMS banking, sebaiknya pulsanya itu harus ada ya, karena setiap kali ada pemberitahuan pastinya pulsa ibu-ibu akan terpotong. Nah, kalau tidak ada pulsa di dalam HP-nya, otomatis sampai tahun 2050 pemberitahuan tentang uang masuk dan yang keluar itu tidak akan bisa dilihat ya. Jadi harus ada pulsa begitu. Nah, jadi saya tegaskan sekali lagi, ada 4 ya. Ada 4 cara untuk mengetahui apakah dana PKH-nya kita itu sudah cair ya. Jadi yang pertama, carilah informasi di media sosial yang status atau postingannya itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bisa juga mendapatkan informasi lewat channel YouTube yang selalu memberikan informasi tentang bansos yang juga akurat, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau kami merekomendasikan di channel pendamping YouTube ya, channel pendamping PKH yang punya YouTube, misalnya seperti kami yang sudah bisa melakukan informasi atau memberikan informasi terkait bansos dalam beberapa bulan ini ya. Nah, selanjutnya kami akan memberikan informasi terkait kapan sih jadwal penyaluran PKH di bulan Oktober tahun 2020. Nah, seperti yang ibu-ibu KPM ketahui bahwa pencairan sebelumnya itu biasanya dilakukan di minggu-minggu awal atau di minggu-minggu kedua, dan pada saat ini sudah sampai di minggu kedua belum ada pencairan PKH yang pasti ya, belum ada pencairan PKH yang pasti yang akurat informasinya. Nah, perlu ibu ketahui juga kabar gembira bahwa saat ini ya data BNBA itu sudah masuk kepada pendamping ya. BNBA itu maksudnya by name by address. Jadi nama-nama dan alamat ya ibu-ibu KPM itu sudah masuk ya dan sudah siap untuk dibayarkan kepada ibu-ibu KPM. Nah, itu artinya tanda-tanda penyaluran atau pencairan sudah semakin dekat. Perlu diketahui bahwa pencairan di setiap daerah itu berbeda-beda ya, tergantung lembaga penyalurnya ya atau banknya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga penyalur dalam hal ini Bank Himbara atau Himpunan Bank Negara itu adalah Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Nah, artinya setiap daerah itu pencairannya itu berbeda-beda ya. Bisa di minggu pertama, bisa di minggu kedua, bisa di minggu ketiga, juga bisa di minggu keempat. Nah, kalau misalnya di daerah Poso misalnya sudah cair minggu ketiga, belum tentu di daerah Banyuwangi atau di daerah Lampung atau di daerah Surabaya itu akan sama, karena bisa saja banknya itu berbeda ya, karena tidak semua banknya itu satu KPM itu sama begitu ya. Nah, itu yang perlu diketahui. Artinya ibu-ibu KPM tidak perlu panik dan ragu bahwa tetap pencairan akan dilakukan. Tinggal kesabarannya ibu-ibu ya, tinggal kesabarannya ibu-ibu. Dan tadi sudah saya memberikan tips bagaimana cara mengetahui apakah dananya sudah cair, sehingga ibu-ibu tidak kesana kemari kayak setrika ya begitu ya. Nah, masih juga ada yang bertanya apakah pencairan ini benar itu akan 3 kali lipat ya. Jadi sesuai surat dari Kementerian Sosial tentang percepatan bantuan sosial bahwa benar pencairan ini akan kembali seperti awal ya, kembali ke triwulan ya. Jadi bulan Oktober,
November dan Desember ya. Jadi untuk ibu-ibu tolong pastikan ya, apakah nantinya pada pencairan ini dananya itu sudah sesuai dengan komponennya atau belum. Nah, supaya ibu ketahui, saya ingin mengulang memberikan info bahwa untuk yang 3 bulan dananya itu untuk anak SD itu sejumlah 225.000 ya. Selanjutnya untuk anak SMP itu 375.000. Nah, untuk anak SMA itu 500.000. Untuk lansia dan disabilitas itu 600.000. Untuk balita dan ibu hamil itu dananya 750.000. Nah, bagi ibu-ibu yang mempunyai komponen ini, tolong dipastikan ya jumlahnya apakah sudah sesuai atau tidak ya. Dan dihitung, jika misalnya belum sesuai, langsung saja melapor kepada pendampingnya masing-masing. Nah, juga selanjutnya informasi yang saya akan berikan bahwa di bulan Oktober ini juga akan ada lagi tambahan beras medium 15 kg ya. Itu program tambahan untuk tahap yang ketiga. Nah, untuk di wilayah Poso kemarin tahap 1 dan tahap 2 itu sudah dilakukan penyalurannya ya, sejumlah 30 kg. Ini tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga untuk beras medium 15 kg. Dan untuk penyalurannya sabar ya, akan ada info selanjutnya. Tapi yang pasti bahwa penyaluran untuk beras medium ini akan dilakukan di bulan Oktober ya, di tahun 2020. Nah, saya kira ini informasi yang bisa saya berikan ya terkait tips atau cara mengetahui dana PKH sudah cair atau belum dan jadwal pencairan PKH ya. Jadi buat ibu-ibu jangan terlalu menunggu ya, sabar saja ya. Pastikan bahwa ibu-ibu bisa berkomunikasi dengan pendamping sehingga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mencari informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan alias hoax ya. Saya kira ini informasi yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa channelnya di like, share, dan di komen jika ada yang ingin dipertanyakan ya. Jangan lupa juga di subscribe dan tombol loncengnya di toeng sehingga ibu-ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Demikian info saat ini. Salam PKH.